Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimida Selvia, NIM 74. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang afiks. Di sini afiks digunakan dalam teks wacana. Saya mengambil contoh dari teks wacana sejarah Batu Nisan dan bagaimana leluhur kita menghormati makam. Di sini saya mengambil dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Bisa kita lihat, setelah dianalisis, ternyata terdapat kata-kata yang termasuk ke dalam jenis afiks, yaitu ada prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Setelah dianalisis, ternyata saya mendapatkan kata yang termasuk ke dalam afiks prefiks, itu ada kata bertindak. Kata bertindak mendapat awalan ber yang asal katanya tindak, sehingga bertindak termasuk ke dalam jenis afiks prefiks. Kedua, ada kata berbeda yang sama mendapat awalan ber yang asal katanya beda, sehingga kata berbeda termasuk ke dalam jenis afiks prefiks. Yang ketiga, ada kata dianggap. Kata dianggap di sini mendapat awalan di yang asal katanya anggap, sehingga kata dianggap termasuk ke dalam jenis afiks prefiks. Selanjutnya yang keempat, ada kata mengoyak. Di sini kata mengoyak termasuk ke dalam jenis afiks prefiks karena kata mengoyak yang asal katanya itu koyak mendapat awalan me yang diimbuhkan pada bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan bersuara. Selanjutnya yang keempat, ada di dalam teks tersebut terdapat kata mengoyak yang dapat peluluhan prefiks atau awalan me yang diimbuhkan pada bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan bersuara S, K, P, dan T. Kata dasar mengoyak yaitu koyak yang katanya dimulai dengan konsonan bersuara K sehingga diluluhkan dengan nasal eng. Oleh karena itu, kata tersebut termasuk ke dalam jenis afiks prefiks. Selanjutnya yang keenam, di dalam teks tersebut terdapat kata memandang yang kata dasarnya yaitu pandang. Dalam hal ini alomorf mem digunakan apabila bentuk dasarnya dimulai dengan fonem P dan fonem P ini tidak diwujudkan melainkan disenyawakan dengan bunyi nasal dari prefiks itu, sehingga kata memandang termasuk ke dalam jenis afiks prefiks me. Yang keenam, terdapat kata menimbun. Kata menimbun, kata dasarnya yaitu timbun yang mendapat awalan men. Awalan ini digunakan ketika bentuk dasar katanya dimulai dengan fonem D dan T. Sedangkan pada kata menimbun yang asal katanya itu timbun dimulai dengan fonem T, yang mana fonem T ini tidak diwujudkan melainkan disenyawakan dengan bunyi nasal yang ada pada prefiks tersebut. Selanjutnya ada jenis afiks sufiks. Di teks wacana tersebut, ketika dianalisis terdapat jenis sufiks yaitu yang mana katanya ada hubungan. Kata hubungan ini mendapat akhiran an yang asal katanya hubung, sehingga kata hubungan termasuk ke dalam jenis afiks sufiks. Yang kedua, ada kata kuburan yang mendapat akhiran an asal katanya kubur, sehingga kata kuburan termasuk ke dalam jenis afiks sufiks. Yang ketiga, ada kata gundukan yang mendapat akhiran an sama seperti kata hubungan dan kuburan. Yang kata gundukan ini asal katanya yaitu gunduk, sehingga termasuk ke dalam jenis afiks sufiks. Selanjutnya ada jenis afiks infiks atau sisipan. Di dalam teks tersebut terdapat kata leluhur. Kata leluhur ini mendapat sisipan L yang mana asal kata leluhur ini yaitu luhur,
sehingga kata leluhur termasuk ke dalam jenis afiks infiks. Nah, yang terakhir ada jenis afiks konfiks. Dari hasil analisis dari teks wacana tersebut, saya mendapatkan kata dipindahkan. Kata dipindahkan di sini mendapat awalan dan akhiran di kan, yang mana asal katanya pindah. Sehingga kata dipindahkan termasuk ke dalam jenis afiks konfiks atau mendapat awalan dan akhiran. Yang kedua ada kata kemanusiaan. Kata kemanusiaan mendapat awalan dan akhiran ke an yang asal katanya manusia. Yang ketiga ada kata kebudayaan. Kata kebudayaan di sini mendapat awalan dan akhiran ke an yang asal katanya budaya. Sehingga kata kebudayaan dan kemanusiaan termasuk ke dalam jenis afiks konfiks. Setelah kita ketahui bahwa dalam teks tadi terdapat afiks yang digunakan, yaitu ada afiks prefiks, sufiks, konfiks, dan infiks, dapat disimpulkan di dalam teks wacana tadi, yaitu pada paragraf 1 dan 2, kebanyakan menggunakan jenis afiks prefiks atau menggunakan awalan pada setiap katanya. Itu dia presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.